Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Aulia Putri Adinda dengan NIM 25110046. Saya dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah studi hadis. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang hadis masyhur. Definisi hadis masyhur menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari syahratu al-ma'ra, yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Disebut seperti itu karena penampakannya yang jelas. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan jumlahnya tidak mencapai derajat mutawir. Contoh dari hadis masyhur ini seperti inni a'malu binniyat. Coba cut dulu. Contoh dari hadis masyhur ini innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niat. Hadis masyhur tidak otomatis sahih karena statusnya tetap bergantung pada kualitas sanad dan perawinya. Oleh karena itu, hadis masyhur bisa berstatus sahih, hasan, dan bahkan dhaif. Dan yang kedua, yakni hadis sahih li ghairihi. Definisi hadis sahih li ghairihi merupakan hadis hasan li dzatihi yang diriwayatkan dari jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, dinamakan dengan hadis sahih li ghairihi karena kesahihannya tidak berasal dari sanadnya itu sendiri, melainkan berasal dari jalur lain yang turut bergabung. Nah, tingkat hadis sahih li ghairihi ini, tingkatan hadisnya lebih tinggi dibandingkan dengan hadis hasan li dzatihi, dan ini bukan sahih li dzatihi. Contoh dari sahih li ghairihi ini terdapat dalam hadis Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Yang terakhir yakni hadis mu'allaq. Definisi hadis mu'allaq menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata alaqo, yang berarti menggantungkan, mengaitkan sesuatu atau menjadikan sesuatu tergantung. Sanadnya dinamakan dengan mu'allaq karena kesinambungannya hanya di bagian atas saja, sementara pada bagian bawahnya terputus. Jadilah seperti sesuatu yang tergantung pada atapnya. Dan secara menurut istilah, hadis yang pada bagian awal sanadnya dibuang, baik seorang rawi atau bukan, lebih secara berturut-turut. Nah, bentuk hadis mu'allaq ini jika dibuang atau dihilangkan seluruh sanadnya, kemudian dikatakan misalnya Rasulullah SAW bersabda begini dan begini. Dan yang kedua, bentuk lainnya adalah jika dibuang seluruh sanadnya kecuali sahabat atau kecuali sahabat dan tabi'in. Contoh dari hadis mu'allaq ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam bagian pendahuluan topik mengenai paha. Contohnya hadis sahih li ghairi ini terdapat pada hadis Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswaki 'inda kulli sholati. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan untuk bersiwak setiap kali menjelang sholat. Dengan demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan membawa wawasan kita tentang ilmu hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.